Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Firdi Susilo dari Prodi D3 Keperawatan akan mempresentasikan sistem kardiovaskular. Di sini yang akan saya presentasikan adalah pengertian sistem kardiovaskular, organogenesis jantung, lokasi dan struktur jantung, vaskularisasi dan sistem konduksi jantung, otot jantung, siklus dan pengaturan pompa jantung, perangsang ritme pada jantung EKG normal, distensibilitas vaskuler, fungsi vena dan arteri, kemudian ada mikrosirkulasi dan sistem limfatik, pengaturan aliran darah oleh jantung dan pengaturan humoral, kemudian ada stroke volume, cardiac output serta faktor yang mempengaruhinya, ada alur balik vena dan pengaturannya, kemudian yang terakhir adalah bunyi jantung. Oke, kita mulai dari yang pertama, pengertian sistem kardiovaskular. Di sini, sistem kardiovaskular adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat lain ke seluruh tubuh. Sehingga tiap bagian tubuh akan mendapatkan nutrisi dan dapat membuang sisa metabolismenya ke dalam darah. Dengan tersampainya hormon ke seluruh bagian tubuh, kecepatan metabolisme juga akan dapat diatur. Sistem ini juga menjamin pasokan zat kekebalan tubuh yang berlimpah pada bagian tubuh yang terluka, baik karena kecelakaan atau operasi, dengan tujuan mencegah infeksi di daerah tersebut. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa sistem kardiovaskular memiliki fungsi utama untuk mentransportasikan darah ke zat-zat yang dikandungnya ke seluruh tubuh. Kemudian ada organogenesis jantung. Organogenesis jantung, kita mulai dari organogenesis dulu. Organogenesis yaitu proses pembentukan organ-organ tubuh pada makhluk hidup, bisa pada hewan dan manusia. Kemudian organ yang dibentuk ini berasal dari masing-masing lapisan dinding tubuh embrio pada fase gastrula. Kemudian ada lokasi dan struktur jantung. Di mana sih lokasi dan struktur jantung? Jantung terletak pada bagian dada anterior tulang belakang dan posterior sternum atau tulang dada. Tulang panjang datar di tengah dada yang bagian sini, tapi di sebelah kirinya. Jadi sekitar di sini. Jantung terletak sedikit ke kiri dari pusat toraks, daerah antara kepala dan perut. Oleh karena itu, paru-paru kiri lebih kecil dibandingkan dengan paru-paru kanan karena diisi oleh jantung. Jadi kanan dan kiri itu lebih besar yang kanan paru-parunya. Karena di jantung kiri di paru-paru kiri ada jantung yang menempati bagian tersebut. Kemudian lokasi jantung berada pada rongga mediastinum di tengah rongga torak tadi, di antara kedua paru-paru batas bawah diafragma, tepatnya di interkostal 5 dan condong ke kiri. Kemudian struktur jantung memiliki struktur yang menyebabkan darah tidak bisa kembali ke tempat sebelumnya, sehingga akan menyebabkan darahnya hanya mampu beredar dalam satu arah saja, tidak bolak-balik. Struktur yang memegang peranan ini adalah klep jantung yang berada di antara atrium dan ventrikel. Jadi di sini maksudnya jantung itu tidak bisa balik arah. Jadi saat satu arah jantung begini terus, jadi jantung akan begini terus, tidak bisa jantung setelah begini nanti kembali ke sini, itu tidak bisa karena struktur jantung yang memiliki klep jantung yang diantara atrium dan ventrikel yang memegang peranan tersebut. Kemudian kita lanjut, vaskularisasi dan sistem konduksi jantung. Vaskularisasi jantung merupakan di mana jantung mendapatkan darah dari arteria corona, area dextra dan sinistra. Jadi bagian kanan dan kiri. Jantung mempunyai sistem tersendiri yang menyebabkan terjadinya kontraksi otot jantung yang disebut sistem konduksi jantung. Jadi di sini maksudnya jantung itu ototnya itu berkontraksi terus di sepanjang hidup kita. Jadi tidak bisa, otot jantung itu otomatis tidak bisa kita kontrol. Jadi sepanjang hidup kita otot jantung itu berdetak dengan otomatis. Kemudian otot jantung, siklus dan pengaturan pompa jantung. Seperti yang saya katakan tadi, otot jantung disebut dengan namanya otot miokardium.
Otot jantung ini sebenarnya masih berkerabat dengan otot luri, namun ia merupakan jenis otot luri yang tidak sadar dan hanya ada di wilayah organ jantung. Otot jantung ini diliputi oleh sel-sel yang dinamakan kardiomyocyte atau yang dikenal dengan nama sel otot mikrokardiositil yang bisa berjumlah 1 sampai 2. Dalam kondisi yang jarang, sel tersebut bisa berjumlah 3 dan 4. Siklus jantung berawal dari permulaan sebuah denyut jantung yang sampai berakhir denyut jantung berikutnya. Siklus jantung terdiri dari satu periode relaksasi yang disebut diastol, yaitu periode pengisian jantung dengan darah yang diikuti oleh suatu periode kontraksi yang disebut sistol. Jadi jantung itu tidak langsung bareng jeduk gitu, tidak, karena ada bagian-bagian jantung, ada ventrikel kiri, ventrikel kanan, atrium kiri, atrium kanan, itu bergerak secara bergantian. Jadi duk 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 duk. Jadi bergantian. Pada bagian-bagian jantung itu tidak langsung bareng duk satu, tapi bergantian menjadi beberapa hitungan. Dan kemudian disusul dengan hitungan yang lain. Jadi otot jantung itu ada 4 bagian seperti yang saya katakan tadi, itu bergantian, tidak langsung dalam satu hentakan. Kemudian di sini pengaturan pompa jantung. Pengaturan pompa jantung terbagi menjadi 2, yaitu pengaturan pompa jantung secara intrinsik. Jumlah darah yang dipompa ke jantung bisa jadi kecepatan aliran darah ke jantung, darah yang berasal dari vena, jumlah darah yang datang dari jaringan, kemudian kemampuan intrinsik ini disebut mekanisme Frank-Starling. Kemudian ada pengaturan pompa jantung secara sistem saraf otonom. Saraf simpatis meningkatkan frekuensi dan kekuatan kontraksi jantung, volume darah yang dipompa dari tekanan ejeksi. Kemudian ada saraf parasimpatis, rangsangan kuat yang menghentikan jantung dan menurunkan frekuensi jantung. Selanjutnya perangsang ritme pada jantung EKG normal. Jantung memiliki suatu sistem khusus, yaitu satu, untuk membangkitkan impuls ritmis, kontraksi ritmis otot jantung sehingga terjadi kontraksi otot jantung. Kedua, mengkonduksikan impuls dengan cepat ke seluruh tubuh. Kemudian ada EKG normal. EKG atau kita sebut dengan elektrokardiogram merupakan rekaman grafis aktivitas listrik yang menyertai kontraksi atrium dan ventrikel jantung. Pencatatan potensial listrik didasarkan pada keadaan istirahat, keadaan terangsang atau depolarisasi, dan keadaan pemulihan atau repolarisasi. Kemudian distensibilitas vaskuler, fungsi vena dan arteri. Yang harus kita ketahui pertama, apa itu distensibilitas vaskuler? Karakter sistem vaskular yang penting adalah bahwa semua pembuluh darah bersifat distensibilitas atau mudah merenggang. Seperti yang kita tahu, sistem vaskuler itu bentuknya seperti selang dan itu sangat fleksibel. Tetapi vena dan arteri itu berbeda, tingkat fleksibilitasnya itu lebih ke yang otot yang pembuluh darah arteri. Oke, kemudian ada fungsi vena dan arteri. Pembuluh nadi atau arteri ada pembuluh darah berotot yang membawa darah dari jantung. Kemudian ada pembuluh balik atau vena adalah pembuluh yang membawa darah menuju jantung. Darahnya banyak dan mengandung karbon dioksida. Jadi pembuluh nadi atau arteri ini adalah pembuluh darah yang membawa oksigen. Jadi oksigen dari paru-paru dibawa ke jantung untuk nanti ditukar dengan darah, kemudian dikeluarkan melalui pembuluh vena yang membawa karbon dioksida. Yang terjadi pertukaran saat di jantung itu oksigen bertukar dengan karbon dioksida. Karena oksigen akan dialirkan ke seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan saat ekspirasi paru-paru atau membuang nafas dari paru-paru. Kemudian ada mikrosirkulasi dan sistem limfatik. Mikrosirkulasi adalah sirkulasi darah yang melewati pembuluh darah terkecil. Dalam mikrosirkulasi, yang paling penting adalah kapiler, di mana kapiler adalah tempat yang paling ideal untuk terjadinya pertukaran. Kemudian ada sistem limfatik, adalah komponen tambahan sistem sirkulasi. Sistem ini terdiri dari organ-organ yang memproduksi dan menyimpan limfosit.
suatu cairan yang bersirkulasi, yang merupakan cairan jaringan dan pembuluh-pembuluh limfatik yang mengembalikan limfe ke sirkulasi. Kemudian pengaturan aliran darah oleh jantung dan pengaturan humoral. Pengaturan aliran darah oleh jantung, jadi fungsi umum jantung ialah untuk memompa darah ke seluruh tubuh, betul? Berdasarkan sistem sirkulasi, jantung memompakan darah melalui dua sistem sirkulasi, yaitu sirkulasi pulmonar yang melalui peran ventrikel kanan. Darah dengan kadar oksigen atau O2 rendah disampaikan melalui arteri pulmonar ke paru-paru. Kemudian terjadilah pertukaran gas sehingga darah yang keluar dari paru-paru kaya akan oksigen. Darah yang kaya akan oksigen akan diantar kembali ke paru-paru melalui vena pulmonari yang saat saya katakan tadi di awal, pembuluh vena itu bertukar di jantung dan akan membawa karbon dioksida. Kemudian ada sirkulasi pulmonar melalui peran ventrikel kanan tadi. Dilanjutkan darah dengan kadar oksigen rendah disampaikan melalui ini tadi kedouble. Jadi lanjut, sirkulasi peripheral atau sistematik. Darah kaya oksigen berasal dari ventrikel kiri melalui aorta akan diantarkan ke seluruh tubuh. Jadi darah yang kaya akan oksigen tadi akan dialurkan ke seluruh tubuh dahulu. Di jaringan perifer, O2 akan digunakan dan bertukar dengan karbon dioksida atau CO2. Kemudian darah dengan kadar O2 rendah kembali ke jantung melalui vena cava. Kemudian ada pengaturan humoral. Pengaturan humoral merupakan pengaturan sirkulasi secara humoral, berarti pengaturan oleh zat-zat yang disekresi atau diabsorpsi ke dalam cairan tubuh seperti hormon dan ion. Beberapa zat ini dibentuk oleh kelenjar khusus dan dibawa di dalam darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada stroke volume, cardiac output, serta faktor yang mempengaruhinya. Pertama perlu kita ketahui apa itu stroke volume atau isi sekuncup. Adalah jumlah darah yang dipompa jantung ke dalam aorta. Aorta adalah pembuluh nadi yang paling besar setiap denyut ventricle. Volume sekuncup ditentukan oleh 3 faktor yang mempengaruhinya, yaitu kontraksi intrinsik otot jantung, derajat penegangan otot jantung sebelum kontraksi atau preload, tekanan yang harus dilawan otot jantung untuk menyemburkan darah selama kontraksi atau after overload. Jadi derajat penegangan otot jantung itu tadi preload, dan dilanjutkan oleh tekanan yang harus dilawan otot jantung untuk menyemburkan darah selama kontraksi. Jadi seperti saya katakan di awal, itu jantung itu kan berdetak. Jadi ada kontraksi preload dan kontraksi overload. Kemudian ada kedua, cardiac output atau curah jantung. Curah jantung adalah jumlah darah yang dipompa keluar dari ventrikel kiri setiap menit. Faktor yang mempengaruhi curah jantung adalah pengaturan volume sekuncup, stroke volume tadi, dan kontrol frekuensi jantung. Kemudian alur balik vena dan pengaturannya. Jumlah darah kembali ke jantung melalui vena cava superior dan inferior berperan dalam sistem cardiac output. Kekuatan kontraksi ventrikel kiri mengalirkan darah menuju aorta, menuju pembuluh nadi atau pembuluh arteri paling besar, dan kemudian menuju arteriole dan kapiler. Tidak cukup untuk mengembalikan darah menuju vena cava kembali ke jantung. Kemudian ada bunyi jantung. Yang saya katakan tadi, jantung itu kan nggak langsung dep satu begitu untuk mengalirkan ke seluruh tubuh, itu ada fase-fasenya. Jadi tahapan bunyi jantung, bunyi pertama loop bunyi kedua dup, dan kemudian bunyi ketiga lemah rendah 1/3 dalam diastolik individu muda. Saat jantung itu yang saat kayak katakan tadi ada 4 terus ini bunyi keempat kadang-kadang dapat didengar sebelum bunyi pertama. Jadi itu kan jantung itu bunyinya itu berantai. Ada 4 bagian jantung. Jadi saat pertama dep 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 dep. Jadi terkadang
jantung itu saat bunyi keempat itu, saat keempat berbunyi itu kadang bunyi pertama itu tadi sudah langsung berbunyi. Itu hanya dalam kadang-kadang mungkin saat jantung membutuhkan, saat tubuh membutuhkan oksigen lebih banyak, jadi jantung memompa lebih keras. Jadi saat itu terjadi bunyi keempat dan bunyi satu itu seperti balapan. Oke, sekian, terima kasih penjelasan dari saya Adam Virgisula mengenai sistem kardiovaskular. Menurut saya itu tadi masih banyak kurangnya, dan jika masih banyak kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika banyak kurangnya itu dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.